Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman FKUIN Jakarta. Balik lagi di podcast Auricula. Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakalan ngobrol sama narasumber yang keren banget nih. Karena mereka baru aja turun ke bencana kebakaran di Pondok Aren. Oke, langsung aja kita kenalin nih, ada Kak Farhab dan Kak Zayan. Halo, Halo teman-teman semua. Mana kabarnya nih Kak? alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Boleh kenalan dulu nih Kak, kalau untuk di rumah boleh namanya sama OPK-nya. Siapa dulu nih? Boleh Kak Farhab? Oh ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Tarhab. Saya dari Fakultas Kedokteran UIN Jakarta, angkatan 2024. Saya dari organisasi Tim Bantuan Medis UIN Syahid Medical Rescue, anggota inti 20, divisi operasional. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Farhab. Oke, perkenalkan juga nama saya Zayan Isamuddin Arkan. Saya dari angkatan 2024 juga. Dan OPK-nya saya juga dari USMR, Syahid Medical Rescue dari divisi Humas. Oke Kak, jadi kemarin kakak kan baru aja nih turun bencana. Boleh diceritain gimana sih kok bisa turun bencana dan gimana kronologinya di sana? Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Jadi, terjadinya kebakaran sendiri pada ruko tekstil di Jalan Pajak Raya, Cipadu, Jurang Mangun Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada tanggal 1 Februari 2026 pada pukul 17.30. Sebelumnya sudah ada tim aliansi relawan UIN Jakarta yang telah turun dari teman-teman PMI dan juga Pramuka. Mereka mengabarkan kepada TBM Tim Bantuan Medis USMR untuk meminta bantuan medis pada pukul 18.30. Nah, setelah kami menerima kabar tersebut, pada pukul 18.30 kami dengan sigap langsung membentuk tim untuk turun pada tempat kejadian. Pada pukul 19.30 kami sudah terbentuk dengan personil 11 orang dengan anggota inti 19 2 orang angkatan 2023 dan juga 9 orang inti 20 angkatan 2024. Setibanya kami di sana, kami langsung asesmen tempat kejadian perkara, juga langsung menyisir ke lokasi kejadian dengan menanyakan warga sekitar. Juga ada salah satu warga yang kami minta keterangannya mengatakan bahwa api sendiri mulainya pada gudang periklanan yang menyebar ke sekitar rumah warga. Nah, ambulans sendiri sudah dikerahkan 4 mobil. 4 unit mobil. Ambulans sendiri telah dikerahkan 4 unit sebagai siaga medis, juga dari pemadam kebakaran sendiri ada 29 unit. Itu semua total unit gabungan ada totalnya saya lupa, pokoknya ada yang dari kota Tangerang, terus habis itu ada dari kota Tangerang Selatan juga ambulan unit dari DKI Jakarta. Ya, benar banget. Sampai 29 unit. Ke pertanyaan selanjutnya, apa sih momen yang paling kakak inget tentang keadaan masyarakat dan keadaan korban yang ada di sana? Lu lagi saya. Oke, jadi untuk di sana kami kan bertugas jadi petugas medis ya. Jadi fungsi kami di sana itu membantu para petugas. Jadi di sana kami tuh fokusnya lebih ke petugasnya daripada ke masyarakatnya. Karena emang posisinya di situ itu kebakaran udah gede dan emang udah fase apinya tuh udah menyebar gitu. Jadi karena pas kita datang juga pemadam kebakaran yang turun tadi udah banyak banget, udah Ya. berpuluh-puluh unit. Itu petugas pemadam kebakaran kan untuk mencapai titik ada apinya itu mereka tuh harus masuk ke dalam bangunan-bangunannya. Pada dari itu kita di situ sebagai bantuan medis untuk memberikan suplai oksigen kalau misalkan pas eh, petugasnya itu keluar dari sana mereka kekurangan oksigen. Ya, kami sebagai tim medis yang siaga ketika misalkan para petugas pemadam kebakaran membutuhkan pertolongan. Nah, pada saat kami siaga, ada salah satu pemadam kebakaran yang menghampiri kami dan mengeluhkan kakinya yang sakit dan kami mencurigai itu dislokasi. Nah, setelah itu kami langsung mengevakuasi, kita bawa ke ambulans dan juga langsung teman-teman rujuk ke RSUD Tangerang Selatan ya. RSUD Serang Utara. RSUD Serang Utara.
Oke, udah sih. Terus selain yang petugas juga, untuk yang masyarakat sekitar, itu kami bantu untuk melakukan pengondisian Iya. karena di area kebakaran sendiri itu selain pemadam kebakaran itu juga sudah turun dari kepolisian. Tapi bahkan ketika kepolisian sudah turun untuk mengamankan warga sekitar, ya gimana ya mungkin warga Indonesia kali ya. Kurang Tabiatnya kalau kondusif ya. iya kalau ada hal-hal yang wah gitu mereka maunya nonton bergerombol gitu. Padahal udah dipasangin garis polisi, cuma emang banyak banget yang nerobos bahkan sampai ke area para pemadam kebakaran itu mau masuk. Akhirnya situasi makin tidak kondusif. Akhirnya kami di sana juga diarahkan untuk membantu menertibkan warga biar mundur ke belakang garis polisi gitu. Keadaan korban. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan korban kecuali pada petugas pemadam kebakaran tadi. Bantuan medis tantangan besar. Jadi untuk tantangan terbesarnya karena yang kemarin itu untuk bencana kebakaran ya. Jadi mungkin yang saya rasakan sendiri juga tantangannya itu di koordinasi sih. Koordinasi antar sesama kita sebagai petugas medis, juga petugas-petugas yang lainnya kepolisian dan kebakaran. Juga tadi koordinasi untuk pengkondusifan masyarakat. Karena emang namanya kebakaran itu situasi di sana pasti chaos gitu. Jadi kita kalau mau komunikasi susah juga kalau misalkan di tengah kepanikan banyak masyarakat yang gaduh, ribut, banyak yang mau ngelihat gitu. Padahal areanya itu harus di-clear, harus sudah diamanin kayak gitu sih. Tantangan paling besarnya itu sih. Karena emang kayak mau kita edukasi atau kita Iya, apa ya, kita kasih peringatan sebesar apalagi apapun itu banyak nggak mau. ibu-ibu atau anak-anak yang mendekat padahal yang kami khawatirkan itu bukan tentang apinya saja atau bangunan yang runtuh tetapi asap dari kebakaran tersebut. Pagi kemarin juga yang kebakar itu gudang tekstil dan Banyak bahan event kimiawi ya juga. event organizer. Jadi di sana selain ada tenda-tenda, Iya, tekstil itu juga ada peralatan untuk event kayak electronic sound system dan semacamnya. Tuh asapnya tuh bener-bener wah kes banget ya. iya asapnya gede banget karena area yang terbakar juga Nah, lumayan gede kan. mantap. Buat daerah yang tadi. Jadi itu bagian pasar yang kena itu di apa Ada ya 3 ruko, 1 gudang tekstil. 3 ruko sama 1 juga. Oke, aku penasaran nih Kak, ada nggak sih momen yang paling menyentuh hati Kakak pas lagi keadaan bencana di sana? Mungkin karena penyebab pastinya kebakaran belum diketahui dan para korban yang menghampiri petugas pemadam kebakaran kemarin, kami sangat tersentuh karena mereka serasa kehilangan banget itu. Soalnya dari mereka sendiri mengatakan bahwa tiba-tiba ada api, tiba-tiba ada api aja langsung dan mereka langsung mengamankan diri gitu. Padahal sebelumnya ya kondusif aja gitu. Untuk yang pemilik dari gudangnya itu sendiri juga kemarin So- sempat tidak ya sadarkan sempat diri ya, tidak sadarkan sempat diri. pingsan karena mungkin kaget ya karena tiba-tiba usahanya lenyap atau gitu saja gara-gara dilalap api. Itu sih. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih Kak. Kakak kan pengalamannya udah banyak banget nih. Kira-kira ada nggak sih ilmu-ilmu yang mau disampaikan atau pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah kalau misalnya menghadapi situasi yang serupa misalnya seperti bencana kebakaran? Jadi kalau misalkan kita ada di bencana kebakaran gitu ya. Kalau misalkan kita berada di dalam keadaan bencana kebakaran, terus kita terjebak di dalam suatu ruangan, pastikan untuk kita ngamanin nafas kita terlebih dahulu. Cara pertama adalah kita harus nunduk karena ketika kebakaran di dalam satu ruangan itu asap akan mengumpul dan naik ke atas, ke bagian atas. Jadi pastikan kita nunduk dan kalau mulai sesak kita bisa menggunakan kain yang dibasahkan untuk menutup gaya pernapasan agar kita tidak keracunan jalan nafas. Sebenarnya yang paling bahaya itu selain dari apinya sendiri yang tentunya emang sangat Iya, bahaya buat kita, itu asapnya juga karena asap tuh kan bisa bikin kita keracunan. Kalau yang berdasarkan buku kurikulum PTBM MKI sendiri yang diajarkan kepada kami,
untuk penanganan dari keracunan asap itu, kalau misalkan sampai gejalanya tuh sampai ada sesak napas, itu perlu eh, diberikan irigasi dengan air mengalir sampai kurang lebih sampai 20 menit gitu. Dan harus segera dibawa ke pelayanan medis. Lalu kalau misalkan kita udah selamat dan juga bisa keluar dari ruang tersebut, kita harus hubungi petugas-petugas berwajib yang tentu saja petugas pemadam kebakaran bisa dihubungi lewat nomor 112 atau 113 dan juga ambulans. Tuh, untuk bisa ada penanganan langsung dari petugas berwajib biar kebakarannya diatasi. Dan yang paling penting jangan panik. Jangan panik. Ya benar, Dan kita jangan panik ya. jangan panik dan kita harus benar-benar ngikutin apa kata petugas agar mereka bisa bekerja dengan baik dan tidak ada kejadian-kejadian yang tidak perlu. Seperti itu. Oke, makasih ya nih Kak Farhab, Kak Zain. Keren banget pengalamannya dan ilmu-ilmunya pasti kepake banget sama teman-teman di rumah. Ya, terima kasih kembali juga. Terima kasih teman-teman Terima yang kasih sudah nonton. teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya podcast Audikula kali ini. Semoga teman-teman dapat manfaatnya dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.